Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk membahas tafsir Tarbawi, yaitunya kita akan membahas Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Lebih lanjut mengenai asbabun nuzul, tafsir, dan inti pendidikan yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita dengarkan bacaan dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Untuk terjemahan dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 18, yaitunya untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu untuk ayat 19, Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh." Asbabun Nuzul Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Asbabun Nuzul Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Secara umum tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan asbabun nuzul atau sebab khusus turunnya ayat ini, yaitu ayat 17 sampai 19 surat An-Naml. Ayat-ayat ini adalah bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan berfungsi sebagai pelajaran serta peringatan bagi umat manusia tentang kepemimpinan yang adil dan bijak, karunia ilmu pengetahuan dari Allah, dan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sedangkan untuk tafsir dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Tafsir ayat 17 yaitu Nabi Sulaiman memiliki pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, sebuah keistimewaan dari Allah. Lalu mereka tidak hanya banyak tetapi juga terorganisasi dengan rapi, yang mana menunjukkan kepemimpinan dan manajemen yang hebat. Lalu ayat 17 ini menampilkan kemampuan administratif Nabi Sulaiman sebagai raja dan nabi. Untuk ayat 18, tafsirnya, seekor semut memberi peringatan kepada kaumnya ketika melihat pasukan Sulaiman mendekat. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi kemampuan komunikasi dan akal kepada makhluk kecil sekalipun. Dan juga menggambarkan kasih sayang semut terhadap kaumnya, serta kepekaan lingkungan. Untuk ayat 19, Nabi Sulaiman tersenyum karena kagum terhadap kepedulian dan komunikasi semut. Ia tidak sombong atas kekuasaannya, justru bersyukur kepada Allah.
Doanya juga mencerminkan kerendahan hati, rasa syukur, dan keinginan untuk beramal soleh. Inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19, yaitu dari segi kepemimpinan dan organisasi. Nabi Sulaiman mampu mengelola pasukan besar dengan tertib, yang mana ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang terstruktur dan bertanggung jawab. Lalu etika lingkungan dan kepedulian. Semut memperingatkan kaumnya, menunjukkan pentingnya kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lalu adanya rasa syukur dan doa. Nabi Sulaiman tidak takabur, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendidik kita agar selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah dalam segala kondisi. Lalu ilmu sebagai anugerah ilahi. Kemampuan memahami bahasa semut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengajarkan bahwa ilmu adalah amanah dan harus digunakan untuk kebaikan. Yang terakhir, kasih sayang terhadap makhluk Allah. Nabi Sulaiman tidak menyakiti semut, yang mana menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk adalah akhlak seorang pemimpin. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19, yaitunya kepemimpinan yang bijak, tanggung jawab sosial, rendah hati meski memiliki kekuasaan yang besar, rasa syukur atas nikmat dan doa yang terus-menerus, dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah.